Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dauni dan rekan-rekan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan waktu standar menggunakan Super Pro Time Estimation. Pada video ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama itu ada pengenalan software Pro Time Estimation. Pada tahap pengenalan ini akan dijelaskan apa itu Pro Time Estimation, kenapa apa saja keunggulan dari Pro Time Estimation ini, terus kenapa kita menggunakan software Pro Time Estimation ini. Selanjutnya ada tahap pengenalan fitur Pro Time Estimation. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang fitur-fitur dari Pro Time Estimation ini apa saja. Lalu ada simulasi pengukuran waktu kerja. Nanti akan disimulasikan penggunaan Pro Time Estimation ini untuk mengukur waktu kerja. Selanjutnya ada ringkasan hasil pengukuran. Sebelum masuk ke tahap pengenalan software Pro Time Estimation, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Gustavo Bintang, dengan NIM 2210932001. Selanjutnya ada Fridiana Vira dengan NIM 2210931006. Lalu ada Atia Alfa dengan NIM 2210932009. Dan terakhir ada Nabila Naura dengan NIM 2210933034. Masuk ke tahap pengenalan Pro Time Estimation. Nah, Pro Time Estimation ini merupakan sebuah software atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas oleh seorang operator. Kenapa kita pakai Pro Time Estimation ini? Karena dengan aplikasi Pro Time Estimation ini mudah digunakan. Beberapa studi waktu dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik saja. Insinyur dapat mengkaitkan estimasi, kalkulasi, dan pengamatan studi waktu ke satu tugas pekerjaan. Nah, keunggulan dari Pro-Time Estimation ini ada dua, yaitu memudahkan perhitungan estimasi kalkulasi dan pengamatan waktu, dan terintegrasi dengan video. Dengan adanya video, perhitungan waktu akan lebih akurat. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Naurah dengan nomor BP 2210933034, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi kami pada kali ini yang berjudulkan pengenalan fitur pada software Pro-Time Estimation. Yang pertama itu ada MTM. MTM merupakan suatu metode yang menggunakan rekaman film gerakan-gerakan kerja di industri untuk mengembangkan standar waktu yang telah diprediksi sebelumnya, atau bisa disebut dengan predetermined time standard. Dalam hal ini, gerakan-gerakan kerja direkam dalam bentuk film sebagai dasar penetapan waktu standar. MTM cocok digunakan pada pekerjaan yang memiliki pola kerja yang tetap dan berulang atau repetitif, secara dilakukan di lokasi tertentu serta dilakukan di lokasi tertentu atau setempat. Metode ini memungkinkan penentuan waktu standar yang konsisten untuk operasi kerja yang serupa dan berulang. MTM adalah suatu metode yang melibatkan analisis mendalam terhadap setiap operasi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Standar waktu ditetapkan berdasarkan jenis gerakan yang dilakukan, serta kondisi kerja yang ada pada saat operasi tersebut dilakukan. MTM mengklasifikasikan gerakan-gerakan kerja menjadi kategori-kategori tertentu, yaitu mencapai atau reach, menggenggam atau grasp, bergerak atau move, berbalik atau turn, menempatkan atau position, melepaskan atau release, dan kategori-kategori lainnya. Setiap kategori gerakan ini memiliki waktu standar yang telah ditetapkan. Penentuan waktu standar untuk setiap elemen gerakan didasarkan pada kondisi kerja yang terdapat pada saat operasi tersebut dilakukan, yang dikenal dengan istilah kelas atau lambangnya itu K.
Faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, alat yang digunakan, dan pengalaman bekerja menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu standar. Dalam MTM, satuan waktu yang digunakan disebut dengan TMU atau Time Measurement Unit. Satu TMU setara dengan 0,00001 jam atau 0,00006 menit. Penggunaan TMU memungkinkan pengukuran waktu operasi kerja dengan presisi yang tinggi dan memudahkan perhitungan dan penetapan waktu standar dengan akurasi yang lebih tepat. Lalu yang kedua itu adalah BMOS. MOS atau Maynard Operation Sequence Technique menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan MTM dalam memecahkan aktivitas kerja menjadi elemen-elemen umum dan tidak terlalu mendetail. Dalam hal ini, analisis pekerjaan yang difokuskan pada tahapan-tahapan umum, memungkinkan evaluasi yang cepat dan efisien terhadap proses kerja. Karena MOS ini lebih sederhana dan terfokus pada elemen-elemen umum, jumlah dokumentasi yang diperlukan untuk mendokumentasikan proses kerja itu lebih sedikit. Hal ini dapat mengurangi beban administratif dan biaya yang terkait dengan pembuatan dokumentasi yang bisa dibilang susah dan terperinci. Dalam BIMOS, proses pengukuran didasarkan pada pengamatan langsung gerakan manusia dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Metode ini telah diuji dan divalidasi secara ilmiah, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dianggap sangat valid dan tidak dan juga dapat diterima secara statistik. Ini memberikan BIMOS mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap akurasi data yang dihasilkan. MOS itu merinci aktivitas kerja dalam 3 urutan gerakan, membantu dalam memahami secara terperinci bagaimana tugas-tugas itu dikerjakan. Hal ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap setiap gerakan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan, membantu dalam mengoptimalkan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. MOS itu mencakup beberapa gerakan, yaitu urutan gerakan umum, the general move sequence, urutan gerakan terkendali atau the control move sequence, dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah urutan gerakan memakai alat atau the tool use sequence. Kan saya Atia Aufa dengan BP 2210932009 dari kelompok 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi terkait bagaimana menggunakan aplikasi ProTime Estimation ini. Pertama, jika kita membuka aplikasi ProTime Estimation, maka layar yang akan muncul adalah seperti ini. Untuk membuat file baru, kita dapat menekan bagian file, lalu new, atau dapat juga menekan lambang kertas yang ada di sini. Kemudian di sini ada ID, description, remarks, dan time unit. Untuk ID bisa diisi dengan pilihan masing-masing. Pada kali ini akan saya isi dengan judulnya simulasi 1A. Dan untuk time unit itu juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada microsecond, seconds, minute, dan lainnya. Pada simulasi ini saya akan memilih time unitnya adalah seconds. Kemudian kita bisa klik OK. Setelah kita klik OK, layar yang muncul di sini ada study details, task, observe time, calculated time. Pertama, kita bisa pergi ke bagian task untuk mendefinisikan elemen-elemen kerja yang akan kita analisis nanti. Di sini saya akan menuliskan untuk elemen menjangkau bungkus kon. Jika elemen kerjanya masih terdapat elemen kerja yang lain, maka bisa dilanjutkan dengan menulis elemen kerja yang lainnya.
Pada simulasi ini saya akan contohkan untuk 3 elemen kerja saja. Jika sudah dirasa cukup, maka bisa dilanjutkan ke bagian observe time. Sebelum itu, apabila elemen kerja dilakukan oleh mesin, maka di sini bisa dipilih di bagian manual match dan miscellaneous ini bisa dipilih mesin untuk elemen kerja yang dilakukan oleh mesin. Lanjut pada bagian observe time, itu di sini sebelumnya ada bagian tempat untuk meng-add video yang akan dianalisis. Kemudian terdapat juga allowance, nama operator. Untuk allowance sendiri, di sini ada berbagai macam, yaitu ada personal allowance, basic fatigue, variable fatigue, dan spesial. Untuk operator bisa diisi dengan nama operator. Pada simulasi ini akan saya isi dengan nama untuk allowance-nya akan saya buat personalnya 0,05, basic fatigue-nya 0,04, dan variable fatigue-nya itu 0,1. Lanjut untuk bagian video. Untuk menambahkan video bisa diklik add. Di bagian sini sudah terlihat video kerja dari kegiatan yang akan dianalisis. Untuk caranya sendiri, sebelumnya apabila video tersebut dirasa terlalu cepat, play rate di sini bisa diturunkan. Atau apabila video tersebut dirasa terlalu lambat, play rate-nya juga dapat dinaikkan. Untuk menghitung waktunya, kita harus menekan record time pertama kali, kemudian play video, dan video dihentikan pada saat elemen kerja telah selesai dilakukan. Di sini untuk elemen pertama akan saya hentikan di bagian ini, dan untuk menginput perhitungan waktunya bisa ditekan 2 kali pada bagian tas ini. Dan akan masuk waktu yang terhitung nantinya. Begitu juga dengan elemen-elemen kerja yang lainnya.
Kemudian setelah perhitungan waktu pada bagian observed time telah dilakukan, maka bisa berpindah kepada calculated time. Pada calculated time itu untuk metode perhitungannya ada banyak. Pada tutorial ini metode perhitungan digunakan adalah MTM1, itu dapat dipilih bagian MTM1, dan juga BIMOS yang mana dapat dipilih pada bagian BIMOS. Di sini saya akan contohkan untuk metode BIMOS. Dan allowance di sini merupakan total dari allowance sebelumnya yang dibagi observe time, yaitu total dari personal, total dari personal, basic fatigue, dan variable fatigue, dan juga spesial. Di bagian code lookup ini terdapat berbagai macam metode BIMOS. Di sini akan saya pilih yang basic most element. Dan pada bagian basic most element juga terdapat beberapa kategori-kategori seperti general move, walk, control move, body motion, align, dan body motion yang kompleks. Untuk memasukkan kategori perhitungan BIMOS itu dapat memilih pada bagian angka di sini, pada bagian ID-nya, dengan cara klik 2 kali. Misalkan saja saya di sini akan memilih yang bagian grabs G1 dan hold-nya adalah B0. Maka ini diklik 2 kali. Di sini akan masuk untuk kategori BIMOS yang terkait. Kemudian di sini ada value added, non-value added, dan semi-value added. Untuk bagian ini bisa ditambahkan dengan cara mengklik 2 kali. Misalkan kegiatan ini adalah kegiatan non-value added, maka saya tekan 2 kali di bagian non-value added. Dan tinggal dipilih kategori mana yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Namun sebelumnya di sini harus di-record terlebih dahulu kegiatan non-value added-nya tersebut. Di sini akan saya contohkan, kita record pertama kali, kemudian kita play video. Dan saya akan pilih picking up di sini. Maka nilainya akan masuk di bagian ini. Dan allowance akan saya buat di sini adalah sebanyak 19%. Hal ini dilakukan juga pada elemen-elemen lainnya. Apabila semuanya sudah dirasa cukup untuk perhitungan, maka bisa kita tekan report, time study report untuk melihat hasil perhitungan akhirnya, yakni waktu baku dari perhitungan. Klik OK. Dan di sini akan muncul beberapa report. Seperti time kategorinya, kemudian ada value edit kategori, non-value edit kategori, semi-value edit kategori, time study report dalam bentuk bar grafnya, dan time study report dalam bentuk tabelnya. Dan untuk waktu bakunya bisa kita lihat pada baris standard time, yakni yang bagian time-nya di sini adalah 0,72. Selanjutnya adalah hasil ringkasan pengukuran. Yang pertama, hasil ringkasan pengukuran dengan metode MTM. Dari hasil pengukuran waktu dengan metode MTM diperoleh waktu standar dengan nilai 8,52 second. Yang kedua, dengan metode BIMOS diperoleh waktu standar 14,40 second.
Perbedaan waktu ini dapat disebabkan karena kesalahan dalam menganalisis gerakan dan menganalisis kategori gerakan ketika menggunakan kedua metode. Namun perbedaan ini juga dapat memberikan manfaat berupa alternatif lebih untuk pemilihan waktu baku yang sesuai dengan yang akan diterapkan pada waktu kerja. Kenalkan, nama saya Fridiana Fira Izati dengan NIM 2210931006. Selain kita dapat mengetahui waktu baku dari kedua metode, kita juga dapat melihat hasil report lainnya dengan menggunakan fitur report, time study report. Nah, di sini ada time kategori untuk metode TMT, ada time class, ada VA kategori, ada non-value added kategori, ada semi-value added kategori, dan di sini ada Gantt chart untuk setiap deskripsi yang telah kita buat pada metode ini. Nah, di sini adalah tabel waktu baku beserta allowance dan value added, semi value added dan non value added-nya seperti yang ada pada PPT. Kemudian untuk metode BIMOS juga sama, jika ingin melihat hasil report lainnya, kita bisa melihat report. Di sini juga terdapat time kategori dari metode BIMOS ini. Juga terdapat time class, ada value edit kategori, ada dan value edit kategori, semi value edit kategori, dan Gantt chart untuk setiap deskripsinya, serta tabel hasil waktu standarnya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1A undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.